Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3302-3304. Siapa orang-orang itu? Dev bertanya dengan bingung. Mereka adalah sekelompok pembudidaya iblis. Orang-orang itu telah berada di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan melawan kami, jadi saya mengabaikan mereka. Bagaimanapun, pegunungan Qilian sangat luas dan ada lebih banyak dari mereka. Para pembudidaya iblis baik-baik saja, tetapi kami tidak berharap orang-orang ini memurnikan tenda racun dan membingungkan pikiran kami. Raja Harimau berkata dengan marah. Sebenarnya ada pembudidaya iblis di pegunungan ini. Tampaknya para pembudidaya iblis ini benar-benar menyebar. Dev menghela nafas dengan emosi. Selama itu adalah tempat yang agak terpencil, akan ada pembudidaya iblis yang muncul. Adik kecil, terima kasih telah membantu kami, jika tidak kami akan membunuh para biksu manusia. Saya akan pergi mencari pembudidaya iblis itu untuk menyelesaikan masalah. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia ingin pergi bersama kelompok harimau. Tunggu sebentar. Dev memanggil Raja Harimau, lalu berkata, kamu sudah lama tinggal di pegunungan Qilian. Saya ingin tahu apakah kamu pernah melihat batu spiritual atau pohon rumput peri dengan energi peri. Mendengar Dev menyebutkan energi peri, Raja Harimau menjadi sangat berhati-hati, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mendengarkan rumor tersebut. Tidak ada energi peri di pegunungan Qilian. Setelah Raja Harimau selesai berbicara dan langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Raja Harimau pergi, Dev selalu merasa bahwa Raja Harimau pasti sengaja menyembunyikannya darinya. Dia pasti mengetahui keberadaan energi peri, tetapi dia tidak ingin memberitahunya. Setelah Raja Harimau pergi, Dev merasa harus mengejar Tuan Miao dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Jika ada pembudidaya iblis di pegunungan ini, itu akan berbahaya. Bagaimanapun, monster mudah untuk dihadapi, tetapi para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Ketika Dev menyusul Tuan Miao dan yang lainnya, semua orang tampak sangat terkejut. Adik, kamu baik-baik saja? Tuan Miao bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Dev. Tidak apa-apa, Dev tersenyum ringan. Di mana harimau merah perak itu? Dr. Chen datang dan melihat ke belakang dengan cemas, dan menemukan bahwa tidak ada harimau merah perak yang mengikuti Dev. Jangan khawatir semuanya, macan merah perak telah pergi. Mereka juga karena terpengaruh tenda racun yang menyerang kita, dan sekarang mereka baik-baik saja. Kata Dev. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menghela nafas lega. Jika harimau merah perak mengejar mereka, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari pegunungan Qilian. Terima kasih kepada adikku untuk hari ini, jika tidak, setiap orang dari kita akan dalam bahaya di sini. Tuan Miao berkata dengan sangat berterima kasih. Biksu lain juga melangkah maju untuk berterima kasih kepada Dev. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Dev. Tuan Miao, karena kita berada dalam satu tim, tentu kita harus saling membantu. Dev tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Hawkins dan putrinya tidak ada di sana, jadi dia bertanya, Tuan Miao, di mana Bos Kai dan putrinya? Saya tidak tahu. Mereka pergi lebih dulu dan kami tidak bisa mengejar mereka. Mungkin mereka melarikan diri ke arah yang berbeda, kata Tuan Miao. Ketika Dev mendengar ini, dia hanya bisa mengerutkan kening. Memikirkan keberadaan pembudidaya iblis di pegunungan ini, dan berpikir bahwa Zian tidak meminum ramuannya sendiri, dan tidak terpengaruh tenda racun, Dev mempunyai firasat buruk di hatinya. Rusak, Dev mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Tuan Miao bertanya dengan bingung. Ada pembudidaya iblis di pegunungan Qilian. Tenda racun tadi tidak terbentuk secara alami, tetapi disempurnakan oleh seseorang. Orang-orang itu juga mengetahui lokasi kita, jadi tenda racun disembunyikan dengan tenang untuk memenuhi udara. Kata Dev. Apakah tenda racun itu sengaja dibuat oleh seseorang? Jalan yang kita ambil telah dipilih oleh Bos Kai selama bertahun-tahun. Tidak hanya tersembunyi tapi juga aman. Bagaimana bisa tiba-tiba diketahui orang lain? Tuan Miao sedikit tidak percaya. Alasan mengapa mereka mengikuti Hawkins ke wilayah selatan adalah karena Hawkins sangat akrab dengan jalan ini dan mereka selalu aman. Mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Saya tidak berani untuk bertindak gegabah sekarang. Kesimpulannya, menurutku seseorang di tim kita pasti diam-diam mengungkap lokasi kita.
Sekarang kalian beristirahat di sini sementara aku pergi mencari Bos Kai dan putrinya. Dave meminta Tuan Miao mengajak semua orang beristirahat, sementara dia pergi mencari Hawkins dan putrinya. Di hutan lebat pegunungan di sisi lain, Zian masih berlari dengan Hawkins di punggungnya, sementara Letty melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah monster muncul. Zian, kemana kamu mau membawaku? Hawkins melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Paman Kai, ikut saja denganku. Aku juga tahu tempat yang aman, jelas Zian. Kamu juga tahu jalannya. Sepertinya kamu belum pernah ke wilayah selatan, kan? Hawkins memandang Zian dengan ragu dan bertanya. Aku mengetahuinya dari teman-temanku. Lagi pula, sekarang kita sudah melarikan diri, tidak perlu waktu lama untuk melarikan diri dari pegunungan Qilian. Zian memegang Hawkins, berkata sambil sedang berjalan. Ketika Hawkins mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi wajahnya terlihat sedikit tidak enak dilihat dan dia terus melihat sekeliling. Letty, sebaliknya, mengikuti di belakang dengan hati-hati. Saat ini, tidak jauh di depan Hawkins dan yang lainnya, sekelompok orang sedang menunggu dengan tenang. Salah satu lelaki tua berjubah hitam memiliki tatapan galak di matanya. Penatua Fei, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu dan ketua istana masih hidup dan tinggal di markas besar Liga Penyegelan Iblis. Sejak istana tanpa jiwa kita dikepung oleh banyak biksu dari Liga Penyegelan Iblis, aku membawa selusin orang bersamaku. Aku melarikan diri ke pegunungan Qilian dan menjalani kehidupan yang sulit dipahami. Aku masih berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan membalaskan dendam istana tanpa jiwa kita, tetapi aku tidak menyangka kalian semua masih hidup. Di sebelah lelaki tua itu, seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata. Penjaga Gong, setelah bertahun-tahun, Tuan Istana dan saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Pada saat itu, kami juga berpikir bahwa jika kami jatuh ke tangan Liga Penyegelan Iblis, kami pasti akan mati, tapi kami tidak menyangka Liga Penyegelan Iblis tidak ingin membunuh siapapun. Sebaliknya, mereka mendukung kami. Ada banyak penggarap iblis yang didukung oleh Liga Penyegelan Iblis dan membentuk persekutuan dengan Liga Penyegelan Iblis. Kali ini aku datang ke sini, aku dikirim oleh Liga Penyegelan Iblis untuk memburu seorang pria bernama Dev. Kalau tidak aku tidak akan bertemu denganmu, kata Penatua Fei kepada pria dengan bekas luka itu. Siapa sangka Liga Penyegelan Iblis yang paling memusuhi klan iblis kami, telah bekerja sama dengan klan iblis kami secara diam-diam. Sungguh ironis. Pelindung Gong menghela nafas. Karena kamu tahu tentang ini, kamu tidak boleh mengatakannya dengan santai, kata Penatua Fei dengan dingin. Jangan khawatir Penatua Fei, saya tidak akan berbicara omong kosong, Pelindung Gong segera meyakinkan. Apa yang kamu tunggu ketika kamu membawaku ke sini? Penatua Fei bertanya. Penatua Fei tidak tahu. Di pegunungan Qilian, para biksu sering lewat untuk pergi ke wilayah selatan. Kali ini, berita ditemukannya medan perang antara dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi menyebar ke seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan lebih banyak orang melewati pegunungan Qilian. Kita bisa menyerang orang-orang itu di pegunungan Qilian ini secara diam-diam dan mendapatkan sumber daya, dan yang kita tunggu kali ini adalah seorang pria yang telah bepergian di wilayah selatan sepanjang tahun. Dia tahu banyak tempat harta karun. Kudengar di pegunungan Qilian, ada harta karun yang dia sembunyikan. Pelindung Gong menjelaskan. Bagaimana kamu tahu mereka pasti lewat di sini? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Tentu saja aku tahu. Aku sudah menempatkan orang-orang di tim mereka, dan menggunakan tenda racun untuk memaksa orang-orang ini melarikan diri demi nyawa mereka. Selama kita menangkap Hawkins sebentar lagi, kita bisa membiarkan dia membawa kita untuk menemukan lokasi harta karun itu. Pelindung Gong berkata dengan sangat bangga. Saya mengerti. Tampaknya Anda telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ketika istana tanpa jiwa pulih, saya akan melaporkannya kepada kepala istana dan merekomendasikan Anda untuk dipromosikan menjadi penatua. Penatua Fei menepuk bahu Pelindung Gong dan berkata, terima kasih, Penatua Fei. Pelindung Gong tampak sangat bersemangat. Sementara mereka menunggu, Zian dan Hawkins serta putrinya semakin dekat. Hawkins melihat sekeliling, ekspresinya menjadi semakin serius. Zian, ayo istirahat kita dulu. Hawkins memisahkan diri dari Zian dan kemudian menemukan tempat untuk duduk. Melihat ini, Zian buru-buru berkata, Paman Kai, kita akan selamat jika berlari ke depan, dan di sini tidak aman. Ayo ke depan dan istirahat. Dengan itu, Zian hendak membantu Hawkins berdiri. Tapi Hawkins melambaikan tangannya dan tidak bangun sama sekali. Letty, tolong beritahu Paman Kai,
terlalu berbahaya untuk beristirahat di sini. Melihat ini, Zian hanya bisa berkata pada Letty. Ayah, bagaimana kalau kita pergi ke depan dan istirahat? Letty berkata pada Hawkins. Hawkins masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku khawatir kita tidak akan bisa beristirahat ketika kita sampai di depan. Kenapa? Letty tampak bingung. Saya telah berjalan melewati pegunungan Qilian berkali-kali. Tidak mungkin keluar dari pegunungan Qilian dari sini. Setelah berbicara, Hawkins memandang Zian dengan mata dingin dan berkata, Zian, tolong jelaskan mengapa kamu perlu membawa kami pergi jauh. Bukankah seharusnya kita sudah sampai? Tubuh Zian bergetar dan dia dengan cepat menjelaskan, Paman Kai, itu tidak mungkin kan? Aku juga mendengar apa yang dikatakan temanku, jadi aku memilih jalan ini. Apakah aku yang salah memilih? Zian berpura-pura lihat sekeliling. Ayah, apakah kita salah jalan? Letty menjadi sedikit gugup. Letty, Paman Kai, jangan khawatir, aku akan pergi duluan dan menjelajahi jalan untuk melihat apakah aku benar-benar mengambil jalan yang salah. Setelah mengatakan itu, Zian berjalan ke depan. Setelah Zian pergi, Hawkins buru-buru berkata kepada Letty, Letu, ikuti Zian secara diam-diam, tapi jangan sampai ketahuan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Letty mengangguk, lalu diam-diam mengikuti Zian. Segera, Letty menemukan bahwa Zian sedang berjalan ke depan dan kemudian mendatangi sekelompok orang. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan, tapi jelas Zian mengenal orang-orang ini. Melihat ini, Letty segera memberitahu Hawkins apa yang dilihatnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan orang ini. Ayo cepat pergi. Hawkins berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Letty. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Zian telah kembali. Paman Kai, ada tempat peristirahatan tidak jauh di depan, dan kita akan meninggalkan pegunungan ini. Kita tidak salah. Zian tidak tahu bahwa Letty mengikutinya, jadi dia berbohong. Melihat Zian berbohong, Hawkins membuat pikirannya lebih jernih. Zian, kamu tidak perlu berbohong padaku. Siapa yang baru saja kamu temui di depan? Hawkins bertanya dengan terus terang. Tidak, aku tidak bertemu siapapun. Zian masih berdalih. Kamu kentut, aku baru saja melihatnya, Letty memelototi Zian. Setelah mendengar ini, Zian tahu bahwa dia telah diketahui, dan tubuhnya mulai mundur dengan tenang. Hawkins tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan udara di depannya bergetar, meraih Zian dengan satu tangan. Kamu masih ingin melarikan diri. Zian menjadi pucat karena terkejut, berbalik dan lari. Genggaman Hawkins kosong, tapi puluhan pohon berubah menjadi bubuk di bawah genggaman ini. Zian berlari sekuat tenaga. Melihat ini, Hawkins ingin mengambil tindakan lagi, tetapi seteguk darah muncrat. Dia baru saja terluka, tetapi sekarang dia bergerak dan itu mempengaruhi cederanya. Ketika Zian melihat Hawkins memuntahkan seteguk darah, dia langsung santai dan berhenti melarikan diri. Paman Kai, karena kamu telah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Faktanya, pelindung Gong sedang menunggumu di depan. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami tempat harta karun itu, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kata Zian bangga. Pelindung Gong yang kamu bicarakan adalah kultivator iblis yang bercokol di pegunungan Qilian. Hawkins bertanya. Bersambung.